Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Maulana. Saya dari kelas IKT 5A dengan NIM 2106011137. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan dari mata kuliah Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, di sini saya akan membawakan salah satu biografi dan pemikiran tokoh yang fenomenal di Indonesia, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Akan tetapi beliau lebih populer dengan sebutan Hamka yang merupakan singkatan dari namanya. Sebutan Buya biasanya digunakan oleh orang Minangkabau untuk seorang yang dihormati atau sebutan untuk ayah. Yang mana arti dari Buya itu di Minangkabau adalah ayah kami. Sebutan Buya diambil dari bahasa Arab yaitu Abi atau Abuya. Buya Hamka adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Pemikiran dan kontribusi Buya Hamka itu meliputi eh, term- termasuk sastra, tafsir Al-Azhar, pendidikan, dan politik kehidupan sosial. Baik, di sini saya akan membawakan salah satu pemikiran beliau, yaitu pemikiran beliau tentang pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pendidikan Islam. Menurut Buya Hamka, pendidikan Indonesia itu harus didasari pada Al-Quran sebagai sumber utama. Ada beberapa istilah bahasa Arab yang mengacu kepada makna pendidikan dalam Islam. Di antaranya adalah tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan tahzib. Kata tarbiyah yang berasal dari kata ro yang berarti mengembangkan, menumbuhkan, dan bertambah. Dalam hal ini bisa diterjemahkan dengan mendidik sesuai dengan potensi yang ada atau menumbuhkan potensi yang ada sesuai dalam fitrah manusia. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari pemikiran beliau tentang pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan sebagai bentuk ibadah. Buya Hamka percaya bahwa pendidikan adalah bentuk ibadah yang sangat penting dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa setiap usaha dalam mendapatkan ilmu pengetahuan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan kehidupan. Terus yang kedua, pendidikan berbasis moral dan etika. Buya Hamka menekankan bahwa pendidikan Islam harus berfokus pada pembentukan karakter yang baik, etika yang benar. Al-Quran mengandung banyak ajaran tentang moral dan etika seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang mengajarkan tentang pentingnya tidak mencela atau mengolok-olok orang lain. Terus yang ketiga, pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan yaitu pendidikan untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Buya Hamka berpandangan bahwa pendidikan Islam harus berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Al-Quran mengajarkan konsep keadilan sosial seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang mengingatkan kita untuk tidak merampok harta orang lain. Selanjutnya, pendidikan sebagai upaya pemahaman agama. Buya Hamka percaya bahwa pendidikan Islam harus membantu individu memahami agama mereka dengan lebih baik. Al-Quran adalah sumber utama untuk memahami agama Islam, dan kita harus belajar darinya. Contoh penafsiran bisa ditemukan dalam banyak ayat yang mengajarkan prinsip-prinsip Islam seperti ayat-ayat tentang sholat, zakat, dan lain-lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan Islam berpusat pada pemahaman yang mendalam tentang agama, moral, etika, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Pemikiran ini tercermin dalam banyak bagian Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman dan pengembangan sistem pendidikan yang holistik. Baik, adapun salah satu karya beliau yang sangat terkenal oleh halayak masyarakat umum yaitu kitab Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya besar Buya Hamka dalam bidang tafsir Al-Quran. Pemikiran dalam tafsir ini mencerminkan pendekatan pemahaman Islam yang inklusif dan kontekstual. Salah satu contoh penafsiran dalam tafsir Al-Azhar adalah penekanan pada pentingnya pemahaman Al-Quran dalam konteks sosial dan budaya yang berubah.
Buya Hamka mencoba menjelaskan makna Al-Quran dengan mengaitkannya dengan realitas zaman dan lingkungan sekitar. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam jilid Contoh penafsiran dari tafsir Al-Azhar bisa ditemukan dalam penjelasan Buya Hamka mengenai konsep kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Dia menerangkan bahwa ajaran Islam termasuk konsep zakat dan keadilan sosial dan membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran yang mencerminkan cara dia menggunakan Al-Quran untuk menginspirasi tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menunjukkan upaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan isu-isu kontemporer. Pemikiran politik Buya Hamka mencerminkan pandangan yang menekankan pentingnya etika dan moral dalam politik. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus adil, jujur, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Adapun contoh penafsiran politik Buya Hamka adalah yang pertama, etika kepemimpinan. Buya Hamka menekankan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral yang tinggi dan mereka harus menghindari korupsi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua, kemudian yang kedua itu pemimpin harus peduli terhadap masyarakat. Baginya seorang pemimpin harus selalu mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Terus pemimpin yang baik harus dekat dengan rakyat yang bekerja untuk kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pentingnya hukum. Buya Hamka menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil. Pemerintah harus menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum dan tidak boleh memihak satu pihak. Terus untuk yang terakhir, peran agama dalam politik. Meskipun ia mendorong permisahan antara agama dengan negara, Buya Hamka juga menganggap bahwa nilai-nilai agama seperti keadilan dan kasih sayang harus memandu tindakan politik. Pemikiran Buya Hamka ini mengilhami pandangan bahwa pemimpin harus bertindak secara moral dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dalam menjalankan tugas politiknya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biografi dan pemikiran Kiai Haji Buya Hamka. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.